Assalamualaikum teman-teman. Mau nyapa tapi mau disapa balik Kang. Gimana dong? Jadi kita perkenalan dulu aja ya. Kami dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Baik, di sini akan memperkenalkan diri saya. Saya Sofi Mubarak Ramadhani sebagai Putra Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya 2020 dan rekan saya Lita Sita Oktaviani sebagai Putri Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya tahun 2020. Dalam rangka Anniversary for County yang ke-17 tahun, kita akan mengundang narasumber hebat dengan tema Semangat Bersama Lansia. Sebelumnya Dokter penasaran gak sih kita narasumbernya siapa? Siapa yang gak penasaran sih, orang dikatakannya sebagai orang hebat, apalagi muda lansia, jarang-jarang banget kan ya. Zaman sekarang ada lansia yang hebat gitu. Teman-teman di sana penasaran nggak siapa narasumbernya? Daripada kita penasaran, kita langsung aja mungkin ya. Boleh, kita langsung aja panggilkan narasumbernya. Oh iya. Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Sehat semua? Iya, alhamdulillah. Mantap, ya. Jangan sampai terkena corona ya. Nanti repot ya. Kebetulan saya diundang oleh teman-teman untuk berbincang-bincang seputar lansia. Nama saya Agus Baktiar. Saya dosen di Prodi D3 Gizi Tasikmalaya, Poltekkes Kesehatan Tasikmalaya. Cukup lama, tapi untuk ukuran di sini cukup baru ya. Kita perkenalkan terlebih dahulu Pak. Baik, perkenalkan nama saya Sofi Mubarak Ramadhani ya. Biasa dipanggil Dani sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Dan rekan saya Lita Sita Oktaviani. Saya juga dari jurusan Kedokteran Gigi sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Saya penasaran banget Pak, apa yang membuat Bapak tetap selalu semangat setiap hari itu? Faktor apa itu? Iya, pertama ya kita hidup ini harus semakin berusia itu harus semakin bermanfaat ya. Dulu mungkin bermanfaat buat teman-teman secara fisik atau dan secara sisi. Tapi sekarang kita tua, mungkin fisiknya sudah menurun ya. Bekerja secara fisik tidak bisa terlalu lama, 1 jam di komputer juga sudah mulai pusing gitu ya. Tapi paling tidak memberikan hal yang baik buat sama orang tua maupun dengan generasi muda. Bagaimana itu sudah baik, lebih semangat, lebih kreatif hidup itu, sehingga itu betul-betul nyaman, mudah dan puas hidup itu. Kapanpun dipanggil, puas sudah nikmat hidup itu ya. Dihadapkan dengan berbagai masalah. Nah itu jadi motivasinya semangat berbagi saja. Apalagi kalau sudah berat, ini sudah bau tanah gitu ya. Harus semakin banyak tabungan buat kembali ya. Seperti itu. Seperti itulah. Jadi walaupun pusing melihat laptop, tapi dengan mengajar itu kan menyampaikan bersedekah ilmu, walaupun ada di belakangnya ada muncul kan gaji pegawai negeri tunjangannya gitu ya. Tapi berbagi ilmunya itu yang menyenangkan, apalagi disampaikan kepada yang muda-muda gitu ya, berkembang ke depan gitu ya, hidupnya lebih baik lagi daripada generasi saya sekarang gitu ya. Seperti itu, semangat berbagi. Jadi semangatnya Bapak itu berarti dari berbagi, dari ngajar, yang Dari sosialisasi ya. Yeah. Dari cerita Bapak sama tadi yang Bapak sampaikan di beberapa ya Pak, sekilas ternyata Bapak itu orang hebat teman-teman. Kemudian kita cita-cita kita nih sebagai agent of change mau juga ya usia kita masuk kelompok lansia tapi badannya bisa seperti Bapak gitu, masih sehat-sehat gitu. Nah sekarang nih Pak, kan kebetulan kita lagi era pandemi ya Pak, pandemi COVID-19. Nah saya tuh kemarin baca ternyata lansia itu rentannya tuh sampai 19,2% Pak rentan terkena penyakit COVID-19. Nah terus kemudian saya mau bertanya kepada Bapak, seberapa pekakah lingkungan Bapak terhadap Bapak gitu?
Soalnya Bapak termasuk kelompok yang rentan, kemudian dilihat dari situasi sekarang pandemi ya Pak, itu berbahaya sekali gitu buat kelompok Bapak. Apakah Bapak sangat diperhatikan, apakah Bapak tidak dipedulikan, atau bagaimana Pak? Di kepekaan Bapak terhadap menjaga Bapak. Iya, untuk menyikapi pandemi COVID ini yang paling utama sebetulnya kembali ke dirinya sendiri. Mau kena COVID atau enggak gitu ya, dengan segala resikonya itu, baik buat dirinya maupun buat orang lain, buat keluarga, buat tetangga. Buat tetangga nanti tetangga tertular kalau kita tidak hati-hati. Nah, jadi kita harus hati-hati. Nah, untuk hati-hatian itu sudah pasti harus ada ilmunya, ya. Nah, paling tidak kita harus mengikuti berbagai mengikuti dan mencari informasi gimana supaya tidak tertular. Nah, kebetulan sekarang kan teknologi canggih ya, kita harus nonton TV saja di YouTube juga ada ya, atau bersama teman di grup WA yang kebetulan banyak tuh ya, di WA itu gitu kan bisa, oh harusnya seperti ini kita menyikapi COVID secara pribadi untuk Tuhan sendiri. Nah, seterusnya ya kita juga menyampaikan informasi itu ke lingkungan kita. Kita berusaha sebenarnya untuk terhindar dari COVID dengan cara-cara yang terutama yang dianjurkan oleh pemerintah kan, protokol kesehatan semampu mungkin dilaksanakan. Nah, kita akhirnya karena terbiasa protokol kesehatan, akhirnya lingkungan juga melihat, oh bagus, betul ingin menghindari COVID-19 dan juga mungkin tidak mau kalau sana menularkan, ya seperti itu. Karena kita tidak tahu apakah kita walaupun pakai masker itu bebas COVID atau enggak, kan ada potensi gitu. Nah ini terbukti dari kalau misalnya sholat berjamaah, saya berusaha untuk menjaga jarak, sebagian masih belum gitu. Nah kalau saya masuk, yang kiri kanan merenggang gitu, seperti itu. Nah kalau yang belum tahu, seperti orang baru datang dari luar, pas saya berdiri, dia merapat karena harus rapat ya. Nah itu sebagai indikasi bahwa perilaku kita itu sudah sebagai orang yang betul-betul mengikuti protokol kesehatan supaya tidak terkena dan tidak menularkan, seperti itu. Itu indikasi bahwa lingkungan memperhatikan bahwa aku sudah tua, kelihatan kan ubanan gitu ya, seperti itu. Jadi mereka juga menjaga jarak. Seperti itulah. Mungkin yang lain-lainnya saya tidak tahu, tapi paling tidak banyak lagi orang yang datang ke rumah. Seperti itu. Itu yang praktis seperti itulah, kita menerapkan protokol kesehatan lalu membaginya supaya mereka juga paham sehingga kita bisa bergaul dengan protokol kesehatan. Kira begitu. Kemudian Pak, kita nih sebagai agent of change ya Pak mau bertanya, kita juga memiliki cita-cita nanti di usia lanjut itu seperti Bapak gitu Pak, yang sehat. Nah, ya yang tetap produktif. Hal apa saja yang harus kita lakukan dari sekarang Pak? Soalnya kan mau di lansia nanti langsung itu nggak terbentuk langsung gitu ya Pak, harus melalui beberapa proses. Apa saja sih Pak yang harus kita persiapkan dari sekarang gitu Pak? Iya, yang pertama mungkin kita harus apa ya, introspeksi ya, kita dalam posisi apa gitu ya, baik mimpi kita maupun kemampuan kita sekarang seperti apa, baik kemampuan secara fisik maupun yang fisik, baik jiwanya maupun ilmu dan teknologi yang kita miliki ya untuk hidup sampai tua, sehat dan sukses gitu ya, sukses dan berkah, karena kita hidup bukan di dunia yang lama, nanti di alam abadi nanti. Jadi dua-duanya harus diraih dan itu harus ditanamkan bahwa kita harus sukses di dua alam. Bagaimana menyiapkan diri pada posisi sekarang ya, posisi anak muda ya.
Nah, ke belakang seperti apa? Nah, hal-hal yang kurang pas dengan mimpi kita di belakang yang mungkin sedikit-sedikit dihilangkan. Jadi hal-hal yang tidak mendukung terhadap mimpi kita untuk menjadi sukses sampai hari tua, sampai kembali dalam keadaan sehat dan juga sehat jasmani, sehat rohani dan sehat sakit gitu ya. Apa yang kita inginkan terpenuhi ya, seperti nanti di surga apa yang kita inginkan pasti dipenuhi oleh Tuhan. Nah, gambarannya yang di sini gitu ya. Kalau setiap keinginan kita terpenuhi dengan baik, artinya kan halal, thayyib, halal dan thayyib kan ya. Nah, itu baik dan halal. Nah, insya Allah itu sebagai gambaran nanti kelak di alam keabadian nanti ya, seperti itu. Nah, itu yang mimpi tertinggi kita gitu. Nah, dan dengan posisi pada saat kita akan kembali, apa yang kita selalu doakan, kita ingin kembali dalam keadaan husnul khotimah gitu ya. Nah, walaupun dunia bukan ukuran, tetapi kita tidak diajarkan sebagai manusia untuk miskin, tidak. Malah harus kaya. Jadi itu harus kaya sehingga bisa berbagi tangan di atas, gitu ya. Nah, kalau kita sudah berbagi, itu suatu kebahagiaan tersendiri. Nah, orang yang bahagia, selalu bahagia, itu akan mendorong emosi kita untuk memberi kepada juga ikut bahagia. Jadi kita tidak sulit berusaha, karena sel-sel kita itu ya bahagia. Terkawat enzim-enzim yang terbentuk dengan kebahagiaan itu akan menjaga tubuh kita untuk sehat. Ya, contohnya mungkin tikus Pak ya, udah senior aja ya, ketawa aja gitu ya. Coba lihat mukanya, itu dijaga banget, badannya bagus gitu. Kemudian juga Mahathir Muhammad, ya, seorang perdana menteri yang senior sekali ya, dan lama menjadi perdana menteri. Tapi dia sehat secara jasmani dan rohani, tidak gendut kan? Nah, itu ideal. Nah, dari 100 gizi ke 100 gizi yang nah, ternyata dia perilaku kalau sekarang di Indonesia mah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, makanannya juga yang sehat, tindak tanduknya juga yang sehat, dia secara kejiwaan juga dia bahagia, yang dipikirkan hanya positif saja, dan bagaimana juga bisa berbagi kalau dalam keyakinan kita bisa bersedekah apapun, walau sebuah senyum gitu ya. Nah, apalagi sampai bisa bersedekah masjid gitu ya, madrasah, sekolah, ambulan gitu ya. Nah, mau beli masjid ambulan nggak punya duit, nah, uang itu kan dari kerja. Karena Tuhan memerintahkan bekerjalah di siang hari dan istirahat di malam hari. Dari satu pekerjaan pindah ke pekerjaan yang lain. Semangat gitu ya. Nah, semangat ini akan membentuk badan juga semangat. Ya, seperti itu. Sehingga tidak ada istilah yang gemuk sekali. Kita yang gemuk kan tahu, mudah penyakit ya. Kita penyakit degeneratif. Nah, seperti itu. Semangat, bahagia, berbahagia. Ya, seperti itu. Baik teman-teman, kita udah mendengar cerita dari Bapak. Sebelum kita mengakhiri ini, ada pesan gak yang ini Bapak sampaikan untuk para lansia di luar sana? Ya, untuk sejauh lansia, saya baru lulus dari pralansia. Karena pralansia kan usia 45 sampai 59 ya, 60-nya itu lansia. Jadi saya sudah termasuk lansia, sama mungkin dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua ada dalam keadaan sehat sekarang dan sehat-sehat seterusnya. Tentu untuk menjadi sehat juga dan selalu bahagia itu ya paling tidak kita menjaga tubuh kita dengan olahraga yang sesuai dengan kondisi tubuh kita. Ya, kalau misalkan kakinya sakit ya jangan jalan lah, olahraga yoga misalnya sambil duduk gitu ya. Tetapi kalau misalnya kuat kakinya, kita bisa jogging dengan ukuran
sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan oleh para ahli, ya teman-teman dokter. Kemudian juga bagaimana kita supaya tetap bahagia itu ya kita bergaul minimalnya dengan sesama usia lanjut, kita bisa bercengkrama, bertukar pikiran, bagaimana misalnya diskusi, ya bernyanyi karaokean gitu ya, olahraga bareng ya. Jadi jangan sampai kita minim aktivitas ya, jangan sampai di rumah aja, nanti lama-lama kita juga jadi senang di rumah, akhirnya badan tidak tergerakkan, akhirnya menciut nanti makin pendek nanti ya, atrofi ya, kita jadi makin berkurang semangatnya. Dan kalau tidak keluar ketemu orang, kita juga tidak banyak berbekal untuk pulang gitu. Nah seperti itu. Kemudian juga makanan, tolong jaga makanan-makanan yang pedas-pedas, misalnya yang asam. Sekarang kan zamannya pedas nih makanan. Nah kita karena ususnya juga sudah berubah, tidak sekuat waktu muda, jadi makanan-makanan yang soft lah, dari sisi rasa, dari sisi kekerasannya kita yang lembut-lembut aja. Karena Tuhan itu bilang lemah, kuat, lemah lagi. Nah ini semua organ tubuh termasuk organ pencernaan juga tidak sekuat waktu muda. Sehingga makanannya juga mungkin disesuaikan dengan seperti makanan balita gitu ya. Tapi mungkin saja soto di blender gitu ya. Goreng-gorengan juga harus dikurangi karena itu lemak ya, banyak kolesterolnya, banyak lemak-lemak yang berbahaya untuk kesehatan. Ya, dia juga jangan lupa kita selalu bagaimana menguatkan jiwa kita supaya badan kita juga akan kuat ya. Dengan selalu mengingat bahwa kita itu diciptakan untuk bermanfaat bagi sesama sebanyak-banyaknya umat sampai kita kembali kepada Allah SWT ya. Jadi seperti itu, kita gaul semampu kita, tidak berdiam diri ya. Kalau memang mau begadang ya diukurlah gitu ya, begadangnya yang bermanfaat ya, dan diganti kalau lelah tidur saja gitu ya, dengan istirahat tapi badan bergaul ya, supaya kita tetap sehat dan tidak menciut tubuh kita gitu ya, seperti itu. Ya gitu teman-teman, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah SWT, terutama dalam masa COVID ini kita tetap walaupun tidak boleh keluar rumah, kita bisa beraktivitas di dalam rumah juga, apalagi ada cucu gitu ya, bermainlah dengan cucu walaupun pegel-pegel pinggang ya gitu ya, tapi itu happy akan membuat kita lebih sehat. Oke, gitu mungkin ya teman-teman. Selamat beraktivitas, selamat menikmati usia lanjutnya yang berkah ya. Seperti itu aja mungkin pesan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, bisa saya simpulkan bahwa semangat hidup di masa lansia ini kita ya dari diri kita sendiri ya Pak ya, tentunya. Terus dari tadi telah mendengar cerita dari Bapak, semangat dari Bapak itu setelah kita mengajar, ketika kita mengajar, Bapak itu profesinya dosen ya Pak. Jadi ya, ketika Bapak mengajar itu Bapak timbul semangat ya Pak ya. Ya. Karena lingkungan juga faktor Iya. lingkungan juga. Betul. Jadi dari yang kita simpulkan untuk pembicaraan kali ini, ternyata untuk hidup sehat di masa lansia yang akan datang, kita itu harus menerapkan semangat dan pola hidup bersih dan sehat dari sekarang ya Pak. Ya. Terus harus banyak berbagi, harus banyak bersosialisasi juga, harus menikmati hidup ya Pak, supaya nantinya hidup kita berkah dan enggak sia-sia ya Pak. Ya baik teman-teman, ternyata pembicaraan kita telah selesai, sudah ada di penghujung. Baik, sebelumnya sebelum kita mengakhiri, kita mempunyai jargon Pak. Ya, nanti kita pas kita mengumpulkan tangan, kita bilang semangat bersama lansia ya Pak ya. Oke. Jadi kita mengumpulkan tangan. Gimana? Ini ya, mari Pak. 1, 2, 3. Semangat bersama lansia. Ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Semangat bersama lansia. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah bisa diajak diskusi ya, walaupun kita tetap saja kita butuh ilmu dari Bapak sampai bisa produk seperti ini gitu ya, Pak. Mungkin seperti itu pembicaraan
sebentar ini mungkin ya hanya sebentar. Semoga aja ilmu yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman lansia yang di luar sana. Iya. Baik, mari kita tutup aja ya. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah saya mendengarkan perbincangan dengan narasumber hebat, saya bisa beri kesimpulan bahwa di masa pandemi dan lansia ini kita harus bisa menerapkan pola hidup sehat dan semangat tinggi tentunya, dan bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan tetap menjaga 5M yang telah ditentukan oleh pemerintah. Terima kasih. Pesan saya untuk kelompok lanjut usia maupun untuk kita yang nantinya akan bertambah usia, jangan pernah takut untuk bertambah usia karena itu adalah hal yang ditolak banyak orang. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, banyak beraktivitas, sering bersosialisasi, dan menjaga pola makan. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.